Halo semuanya, selamat datang di Makotok bersama saya Rehan Maditra. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Dr. Elina, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyumbangkan pertanyaannya. Bagus-bagus banget dan saya senang lihat antusiasme kalian semua. Berhubung pertanyaannya banyak banget dan beberapa juga mirip, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan untuk disampaikan ke Dr. Elina. Dan untuk mempersingkat durasi waktu video ini, saya akan membagi video ini menjadi dua bagian. Part pertama akan mengenai COVID-19 dan part yang berikutnya akan mengenai new normal. Jadi jangan lupa update terus ya untuk video berikutnya. Saya juga perlu mengucapkan mohon maaf kalau ternyata audio suara saya di video ini kurang baik. Berhubung suatu kesalahan teknis saat perekaman suara, tapi kami sudah mencoba mengedit suaranya agar tetap jernih dan enak didengar. Dan mudah-mudahan untuk video berikutnya bisa jauh lebih baik lagi ya. Di kotak deskripsi di bawah akan ada timestamp untuk masing-masing pertanyaan juga. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke. Halo dokter. Selamat Halo. sore. Apa kabar? Sore. Kabar baik. Kamu baik nggak? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, kita mau diskusi apa ini? Ya. Jadi seperti video kita yang di awal tentang new normal ya, dok. Ternyata sangat antusias orang-orang mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Banyak nanya ya? Banyak banget yang tanya. Berarti kamu banyak followersnya ya? Alhamdulillah. Untuk channel yang baru udah lumayan. Ya, mudah-mudahan makin banyak ya. Amin, amin. Makasih dok. Isana apa kabar? Isana apa kabar? Sehat, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Sehat. Oke. Oke. Pertanyaannya apa? Jadi ini kan pertanyaannya banyak banget. Ada yang seputar COVID, tentang penyakitnya sendiri, ada juga yang seputar new normal dan peraturan-peraturan segala macam. Jadi kita bagi jadi dua sesi. Kita bagi dua aja ya? Ya, boleh. Jadi untuk sesi pertama ini mungkin kita bahas mengenai COVID-19 dulu ya, dan penyakitnya. Mungkin masih banyak yang belum paham. Sip. Oke deh. Ya. Jadi ini banyak banget yang tanya untuk yang nomor pertama. Sejauh ini, apa saja sih pengobatan infeksi virus COVID-19? Nah, ini mungkin banyak yang penasaran sebenarnya. Apa sih pengobatan yang dilakukan? Iya. Ray juga tahu kan bahwa sebetulnya obat yang benar-benar spesifik untuk COVID ini belum ada. Ya kan? Oleh sebab itu, karena obatnya nggak ada, tapi karena kita harus mengobati, ini emergency, pasien ada dan berdatangan ini di seluruh dunia terjadi sama. Karena emang nggak ada obatnya, jadi orang-orang dokter-dokter itu melakukan pengobatan secara empiris. Empiris itu artinya berdasarkan pengalaman. Ya, makanya Indonesia juga kita meniru beberapa negara yang memberikan obat-obat tertentu. Ya. Jadi contohnya yang diberikan adalah kombinasi azitromisin, kita tambahkan hidroksikloroquine, dan kemudian ditambah juga dengan antivirus. Dan antivirus ini pun bukan yang spesifik. Contohnya kalau diberikan Tamiflu, ingat kan Tamiflu atau oseltamivir itu sebenarnya untuk influenza. Avigan juga itu buat influenza. Kemudian Aluvia itu sebetulnya untuk virus HIV. Tapi karena dianalisa, dievaluasi, ternyata obat-obat ini ada perannya untuk menghambat virus tersebut, walaupun bukan obat yang spesifik, makanya itu dipakai. Ya. Dan juga kita memberikan vitamin. Kenapa dikasih vitamin? Karena vitamin ini diharapkan bisa meningkatkan sebagai imunomodulator, bisa meningkatkan sistem imun. Jadi kalau sistem imunnya meningkat, maka virusnya juga akan bisa diatasi. Ini kayak perang nih, Rehan. Ada musuh, kita nyiapin senjata. Gitu ya. Dan juga sebenarnya kan virus ini tuh self-limiting kan, dok. Jadi dalam arti, ya kan, jadi dalam arti sama mungkin seperti virus-virus lainnya, seperti influenza atau apa yang self-limiting. Jadi imunitas kita sendiri yang akan membantu untuk membasmi virus ini dalam diri tubuh kita. Mungkin seperti itu ya. Tapi memang saat ini itu ada obat-obat lainnya juga yang diberikan ke pasien. Iya. Jadi kalau kita bicara self-limiting disease, itu terutama pada kondisi
sistem imun seseorang itu sangat bagus. Virus yang masuk pun sedikit sehingga virulensinya rendah. Dengan demikian dia akan sembuh sendiri karena imun orang itu sudah bisa mengatasi. Ya, tapi kalau virusnya banyak, kerusakan yang terjadi banyak, nggak bisa lagi self-limiting disease, harus dibantu dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan. Dan ya. kemarin itu sempat heboh ya, bukan sempat heboh sih, tapi sempat ada berita bahwa dexamethasone itu bisa membantu ya untuk. Iya. Nah itu memang gimana dok? Ini nih, kamu mesti nyampe nih ke followersmu, kepada masyarakat. Dexamethasone itu adalah steroid. Ya, steroid itu masuk golongan obat keras. Dan kalau pemakaiannya membabi buta, tidak sesuai dengan resep dokter, itu bisa menimbulkan efek samping. Ya, bisa. Pernah lihat nggak orang mukanya kayak bulat, bundar kayak bulan, itu moon face, itu memakai steroid jangka panjang. Bisa juga kalau ternyata pasiennya gastritis atau sakit lambung, pakai terus-terusan steroid bisa perdarahan, bisa luka lambungnya. Itu satu. Kedua juga bisa menimbulkan tensi yang naik. Dan satu lagi, hati-hati kalau orang sakit gula. Orang sakit gula, kalau dia nggak tahu, dia makan terus steroid, itu bisa meninggikan gula darah. Jadi hati-hati pakai steroid. Jadi perlu nih dikasih tahu sama pemirsa atau apapun istilahnya ini ya, bahwa dexamethasone itu adalah steroid ya, dan mesti dengan resep dokter. Rehan tahu kan sekarang, aku dengar tuh udah banyak laporan orang-orang masyarakat memborong dexamethasone, apotek-apotek beli, bahkan karena bisa beli online. Heboh juga tuh. Nah, jadi emang online. Harus hati-hati banget. Jadi harus hati-hati banget ya teman-teman. Ini obat yang keras ya, dexamethasone ya, atau apapun yang kan di setiap obat itu kan ada kodenya kan, ada warnanya untuk obat yang keras itu yang ada tulisan segala macam. Pokoknya kalau misalkan obat apapun itu harus hati-hati. Lebih baik kita konsul dulu dengan ahlinya, dengan dokter, dengan resep ya, jangan sembarangan beli obat. Apalagi kita nggak tahu efek sampingnya kan. Jadi jangan langsung terpengaruh dengan berita yang heboh, langsung borong segala macam. Jadi harus pintar-pintar juga mengirim informasi. Terkait berita itu tentang dexamethasone, itu kan penelitian di Oxford ya, di Oxford di Inggris, penelitian tentang dexamethasone ini. Jadi dexamethasone ini diberikan hanya bermanfaat untuk pasien-pasien COVID yang sangat parah, yang pakai ventilator. Jadi katanya bisa menurunkan sepertiga kematian. Tapi pada pasien-pasien yang ringan itu nggak ada manfaatnya. Nah, kalau nggak ada manfaatnya, jangan dikonsumsi. Jangan-jangan nanti malah jadi efek samping kan. Jadi biarkanlah dokter yang menentukan pengobatan. Betul. Jadi harus kita mempertimbangkan efek samping dibandingkan benefit sama risknya ya. Kalau ternyata risknya lebih tinggi dibandingkan benefitnya, itu nggak worth it. Oke, terima kasih. Ini nyambung dengan pertanyaan nomor 2 dok. Kemudian, apakah akan ada bekas luka pada paru-paru pasien pasca COVID-19? Jadi kan itu tadi ya, dia itu virusnya menginfeksi paru-paru, dan apakah akan ada bekas luka? Iya, jadi memang banyak banget yang kita nggak tahu tentang virus ini ya. Jadi banyak banget update-update-nya. Sebelumnya kita menganggap virus ini kan sesuatu yang akut ya. Jadi kalau akut itu biasanya langsung sembuh sempurna. Ternyata nggak begitu sama virus COVID ini. Jadi banyak pasien-pasien kalau kelainannya luas di paru, itu penyembuhannya meninggalkan bekas atau fibrosis ya. Jadi parunya ada jaringan parut ya. Tapi memang tergantung luasnya kelainan. Ada yang hanya sedikit sehingga bahkan dengan ronsen pun foto torak itu tidak kelihatan, baru kelihatan kalau dilakukan CT scan. Jadi kemungkinan untuk meninggalkan bekas itu ada. Tapi ada juga kalau kelainannya tidak luas itu membaik, sembuh sempurna, itu juga banyak. Bisa juga ya sebenarnya. Jadi tergantung seberapa besar derajat infeksinya ya, seberapa besar severitas penyakitnya juga ya. Oke, jadi untuk pasien-pasien mungkin sudah sampai
masuk ICU, sudah sampai lama di rumah sakit, bisa saja ada bekas lukanya pada paru-parunya, dok. Iya, makanya jangan sampai sakit. Kalaupun sakit, jangan sampai berat, ringan-ringan aja. Kalau ringan-ringan nggak perlu dirawat kan? Ya, betul. Istirahat aja di rumah, isolasi Betul. mandiri. Makanya pencegahan itu jauh lebih baik ya teman-teman. Oke, kemudian, nah ini berhubung juga nih sebenarnya dok. Kalau pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh, apakah dia betul-betul sembuh dan apakah virusnya benar-benar mati, sudah menghilang dari tubuhnya? Seharusnya sih begitu, kalau dinyatakan sembuh, itu benar-benar sembuh. Tapi bukan berarti karena sembuh lalu kemudian kalian misalnya abai dan tidak menjaga imunitas, begadang, makannya nggak benar, itu nggak boleh juga. Kita khawatir, ini kan virus baru, kita nggak tahu sifatnya, jangan-jangan nanti ada reinfeksi. Tapi kalau sekali sembuh, harusnya sih sembuh. Jadi ya, kita sebenarnya virus baru kita masih belum tahu 100% ya. Virus ini apakah bisa reinfeksi? Karena beberapa virus lainnya bisa saja kan reinfeksi ya. Maksudnya memang ada virus yang mungkin nanti kita munculkan. Tapi sejauh ini keyakinannya adalah kalau memang sembuh ya udah sembuh. Okay. Tapi tetap waspada, jangan abai. Tetap waspada ya. Jadi tetap ya lebih baik kita nggak dapat dari awal. Jangan sampai nunggu reinfeksi. Oke. Jangan deh, nggak enak di rumah sakit. Enak banget. Percayalah, sebagai orang medis yang terjun di lapangan khusus, terjun di lapangan secara langsung itu, waduh, sedih banget lihat kenyataannya. Oke, tadi udah ya, itu juga nomor 4 tadi apakah orang yang sudah terkena bisa terinfeksi kembali ya, tadi udah ya. Berarti virus ini sebetulnya bisa saja 100% menghilang dari tubuh ya, atau apakah dia bisa dorman juga mungkin, bisa sembunyi? Nggak, harusnya bisa 100% tereliminasi ya. Tapi kadang-kadang memang ada fragmen dari virus, bagian dari virus yang tertinggal mungkin di tenggorokan atau di hidung, lalu kalau disuap lagi seolah-olah itu hasilnya positif, tapi sesungguhnya itu bukan virus yang berbahaya, tidak infeksi. Jadi sisanya ya? Tidak menularkan. Oke, jadi ya, pernah dengar nggak pasien sampai disuap 2 bulan kemudian masih positif, tapi pasiennya oke aja. Itu menerangkan bahwa pemeriksaan PCR ini demikian sensitifnya sehingga bagian dari virus saja itu bisa dia deteksi. Tapi kita juga tahu, ya ini kan Rehan dokter nih, yang kita lihat kan klinis. Kalau klinisnya pasien nggak ada apa-apa ya nggak usah khawatir, dan nggak usah panik juga bahwa ini akan menularkan, karena virus yang terdetek itu kan adalah bukan yang viable, bukan yang aktif gitu ya, yang sudah inactivated. Ya betul, jadi virusnya sudah inactivated teman-teman. Jadi meskipun nanti dicek lagi beberapa bulan kemudian masih positif, itu belum tentu virusnya masih ada, bisa jadi ya remnantnya atau sisa partikel dari virusnya, bukan berarti itu virus yang bisa menginfeksi lagi ya. Dan sebetulnya mungkin masih banyak teman-teman yang penasaran apa sih sebenarnya bedanya tes rapid test dengan swab test, karena ada berbagai macam tes ya untuk periksa COVID-19. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Iya, jadi swab itu adalah prosedurnya, melakukan swab untuk mengambil bahan untuk dikirim untuk pemeriksaan PCR. Jadi kalau swab itu identik dengan pemeriksaan PCR. Ini adalah golden standard untuk diagnosis COVID. Jadi kalau PCR positif itu pasti COVID. Karena yang diperiksa adalah virusnya, mendetek virusnya. Oke ya. Nah, bedanya dengan rapid test apa? Rapid test itu yang diperiksa darah. Yang dilihat adalah antibody. Dan antibody itu baru terbentuk kalau sudah ada gejala. Padahal virus ini sebelum gejala kan ada masa inkubasi. Jadi kalau pengambilan darah dilakukan saat masa inkubasi, bisa saja negatif. Nah, ini kita sebut dengan negatif palsu. Sehingga alurnya harus diulang kembali, ya kan? Nah, kalaupun positif, bisa saja kepositifan itu bukan menunjukkan aktivitas dari penyakit. Mungkin saja, ini kan kita bicara, ini saya perlu terangkan IgM, IgG nggak ya? Jadi sekilas aja mungkin. ya, oke.
Jadi antibody itu ada dua, ya. Ada yang IgM itu terbentuk pada hari kedua sampai ketujuh, kemudian dia hilang, itu menunjukkan fase awal dari penyakit. Ya. Sekarang kan rapid test itu ada dua, ada yang tidak melaporkan IgM atau IgG, cuma mengatakan reaktif non reaktif. Tapi ada juga yang lebih spesifik yang IgM dan yang IgG. Nah, yang IgG ini adalah pada saat penyakit sedang di puncak-puncaknya sampai kemudian terjadi penurunan atau masa penyembuhan. Jadi bisa saja dia positif pada saat masa penyembuhan. Jadi sudah tidak dikhawatirkan. Jadi makanya tetap perlu konfirmasi dengan PCR. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin menyimpulkan rapid test ini bukan untuk diagnosis, malah bikin panik aja. Orang-orang panik-panik rapid test, nanti kalau ada hasilnya juga pada panik. Jadi kalau ya kalau harus disimpulkan rapid test ini bukan untuk diagnosis. Jadi nggak usah terlalu antusias juga untuk rapid test. Rapid test ini diperlukan pemerintah sih sebetulnya untuk zero surveillance ya, untuk melihat berapa banyak sih masyarakat yang sudah terpapar gitu. Jadi dia cuma tahu oh ini udah terpapar atau bukan. Dan ingat lagi banyak infeksi virus dalam tubuh yang kemudian kalau di rapid test juga menimbulkan hasil yang positif. Kadang-kadang pasien demam berdarah atau influenza di rapid test hasilnya juga positif atau reaktif. Jadi hati-hati dengan interpretasi rapid test. Tuh, bisa jadi false positif. Tetap harus konsul ke dokter. Iya, jangan panik langsung waduh reaktif. Wah, langsung dunia rasanya seperti apa. Iya itu. Jadi gini loh. Jadi aku juga tidak nganjurin orang-orang tuh rapid test sendiri gitu. Artinya nggak ada indikasi, pengen tahu aja gitu. Ntar kalau hasilnya positif, baru pada stres. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus dokter deh yang nentuin kalau memang harus rapid test. Tapi kalau mau tahu sakit COVID atau bukan ya PCR dengan diambil swab tadi. Bisa swabnya dari hidung atau dari tenggorokan. Oke, jadi teman-teman tetap tenang aja ya. Pokoknya kan lagi banyak nih yang mencari rapid test sampai kemana-mana, sampai impor, sampai ngelakuinnya sendiri gitu kan ya. Jangan langsung cepet-cepet mengambil keputusan, jangan cepet-cepet mengambil kesimpulan. Misalkan reaktif, tenang dulu, jangan langsung panik gitu kan ya. Justru kalau panik makin susah lagi nantinya. Susah buat putusin apa-apa nanti yang lain, tetap tenang, masuk ke dokternya, biar nanti diarahkan ke sesuai dengan prosedur yang tepat. Itu ya, pasti teman-teman. Kamu banyak yang nanyain deh, Rehan pasti kamu banyak yang nanyain hasil positif atau negatif. Ya, banyak yang konsul nggak? Nanya-nanya. Ini kok gua positif rapidnya, gua kok negatif. Teman-teman banyak yang nanya nggak? Teman-teman belum ada yang nanya sih. Nah itu antara mungkin belum ada yang periksa atau memang nggak mau kasih tahu. Tapi nggak ada yang konsul sih. Tapi ya itu sih harus diingat ya teman-teman ya. Itu bedanya rapid sama swab test. Oke. Nah berikutnya ini berbeda lagi nih dok. Ini pasti banyak orang yang nggak tahu apakah COVID-19 bisa menular dari makanan. Karena udah mulai banyak orang makan di luar juga, agak parno juga jadinya. Bisa nggak sebenarnya? Iya. COVID nggak bisa menular lewat makanan. Nggak bisa. Jadi kan orang mengatakan dulu-dulu kan COVID itu ada di hewan, di daging. Ya. Tapi kalau dagingnya diolah dengan bersih, kemudian juga dimasak dengan suhu di atas 60 derajat, ya virusnya mati. Tapi gini loh, sumber virus itu kan sekarang di manusia. Dan sumbernya adalah dari saluran nafas ya, dari mulut. Iseng banget kali ya orang ngeludahin makanan, enggak kan? Makanya nggak usah khawatir nggak menular dari makanan. Tapi yang kita khawatirkan justru kalau pesan makanan, packingnya itu kan dipegang oleh orang banyak, ya, dibawa oleh petugas apa sih istilahnya pramuniaganya, kemudian juga ntar si abang-abang Gojeknya atau siapa juga megang itu, kita nggak tahu pasti apakah kemasan itu disentuh oleh banyak orang dan tangan-tangan orang itu apakah bebas juga dari virus gitu. Betul. Jadi sarannya sih kalau makanan
kemasannya atau packingannya dilap aja pakai desinfektan. Dilap pakai desinfektan. Tapi makanannya jangan dikasih desinfektan ya. Jangan. Ya, ada lagi nanti. Maka itu. Iya, oke. Gitu ya teman-teman. Jadi virus ini nggak bisa nempel di makanan, tapi bisa di pembungkusnya, wadahnya. Kalau misalnya kita habis pesan makanan lewat manapun, bisa datang lewat wadah, ada kresek segala macam, ya itu yang harus mungkin kita disinfeksi dulu kan. Dia udah berpindah tangan berapa kali gitu kan ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Dan sebenarnya ini juga nyambung, banyak orang yang pengen tahu dok, itu berapa lama sih virus ini bisa nempel di benda mati khususnya. Misalkan ya itu di kresek, di surface lainnya, meja atau apa. Jadi virus ini nggak bisa hidup sendiri. Dia hidup harus berikatan atau nempel di sel hidup. Jadi kalau di benda mati itu seharusnya virus nggak tahan lama. Katakan bisa 2-3 jam gitu ya. Apalagi kalau ada sinar matahari, itu mati lewat ultraviolet ya. Tetapi kalau virusnya itu di benda mati itu masih ada dropletnya, masih ada percikan, berarti masih ada sel hidup kan, dia bertahan lama itu. Ya. Jadi makanya kan selalu dikatakan benda-benda di sekitar kita yang kita nggak tahu, ya misalkan, nah kemarin saya ngelihat tayangan orang makan di restoran, makannya berhadap-hadapan. Nah, itu juga bahaya dari sisi bahwa kan makan nggak pakai masker toh, ya terus ngobrol itu droplet loh. Nah kalau dropletnya juga nggak menyerang, tidak menjangkau orang di depannya, droplet itu bisa jatuh di meja kan. Jadi makanya pramusaji itu setelah kliennya pergi harus membersihkan meja itu bukan dengan lap air loh, tapi dengan desinfektan untuk melindungi klien berikutnya. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa hidup lama di benda mati. Nggak bisa hidup lama di benda mati. Oke, jadi kita harus hati-hati juga ya teman-teman yang mau makan di luar nih. Kalau bisa ya, kalau makan jangan hadap-hadapan. Kalau bisa ya duduknya agak berjarak tetap. Meskipun dalam satu meja ini tetap berjarak ya lebih dari 1 meter. Dan usahakan juga yang aman sih samping-sampingan gitu ya. Samping-sampingan dan berjarak juga kalau bisa. Kan siapa tahu nanti gini semua ngobrol tetap. Ya kan, terus iya benar. Ya benar juga terus ya. Atau beberapa tempat mungkin sekarang udah ada sekat-sekatnya ya, kayak di Jepang itu ada sekat-sekatnya, jadi kayak makan sendiri-sendiri atau gimana. Tapi ya hati-hati. Sekat kaca itu ya, sekat plastik. Betul. Dan untuk orang yang punya tempat makan juga, untuk orang yang punya bisnis tempat makan yang harus hati-hati, ingatkan para pekerjanya untuk membersihkan mejanya setiap habis ada orang makan ya, betul-betul membersihkan piring atau sendok itu dengan hati-hati dengan baik gitu. Oke. Dan virus ini sendiri bisa mati kalau suhu panas nggak dok? Maksudnya diberikan suhu yang luar biasa panasnya itu bisa inaktif? Mati. Dia mati di atas suhu 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius teman-teman. Ya, jadi jadi jangan khawatir kalau makanan dimasak dengan benar, virusnya udah mati itu. Oke. Jadi ya itu, tenang aja, kalau asalkan makanannya juga matang, itu mudah-mudahan ya udah mati juga virusnya ya. Ya tapi kalau misalkan makan sushi gitu, sashimi gimana? Ya sampai saat ini tidak ada laporan yang mengatakan bahwa virus COVID ini hidup di hewan akuatik. Jadi di ikan-ikanan itu nggak ada. Jadi aman sih sebetulnya. Oh, aman ya. Jadi buat penggemar makanan Jepang sih oke ya. Masih oke ya, teman-teman yang mau makan makanan Jepang, sushi dan sebagainya. Oke. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya dok. COVID-19 ini bisa penyakit hewan nggak sih? Apa benar COVID-19 bisa penyakit hewan? Maksudnya mungkin hewan-hewan peliharaan gitu ya? Ya, teorinya kan dulu COVID ini ada di hewan liar. Lalu katanya bermutasi sedemikian rupa sehingga bisa hidup di manusia. Bermutasi lagi terjadilah human to human transmission kan. Ya, jadi tapi hewan liar loh. Belum ada laporannya mengatakan bahwa virus ini bisa hidup di
hewan domestik. Jadi Oh, kucing peliharaan atau apa itu belum ada sih yang laporannya seperti jadi itu. belum ada laporan sampai bisa menular ke hewan peliharaan kita ya, kucing, anjing dan sebagainya. Jadi lebih ke hewan liar. Jadi asalkan teman-teman Ya, kalau bisa usahakan jangan kalau dekat dengan hewan-hewan liar, apalagi makan hewan liar ya, makan kelawar dan sebagainya ya itu hindari dulu. Gitu. Oke. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Ini ada yang banyak yang lain, banyak yang nanya, banyak yang punya peliharaan juga jadi mungkin takut kali dok. Terus ya yang penting sih sistem imunitas ya. ya itu. Jadi habis pegang hewan cuci tangan. Ya, jadi Jadi, intinya cuci tangan, Re. betul. Pegang hewan, pegang apapun, pegang meja, pegang gagang pintu, kemudian cuci Yes, tangan. betul. Ya kalau nggak punya air mengalir kalau lagi di jalan-jalan ya pakai hand sanitizer. Hmm, Karena hand sanitizer kan ada alkohol 70% tuh, itu udah merusak virusnya sehingga virusnya udah nggak aktif. betul. Dan untuk teman-teman yang Iya, mungkin jadi masih ya, gimana dok? jadi itu tadi kalau punya kucing, punya anjing, suka belai-belai atau Hmm. bersihin, ngasih makan, ya cuci tangan aja. Cuci tangan jangan lupa teman-teman. Buat yang belum tahu cara cuci tangan yang baik dan benar, saya udah buat video itu di ya, YouTube channel saya. Jadi kalian bisa lihat nanti panduan cara cuci tangan yang benar ya. Dan sebenarnya ini Ya kalau gimana? cuci tangan yang nggak benar juga nggak bisa melindungi loh. Makanya aku juga saranin lihat tuh videonya Dokter Rehan ya, promosi ponakan. Masih ponakan. Banyak yang baru tahu juga ponakannya. Terus ini sebenarnya berhubungan sama satu pertanyaan yang mungkin banyak yang mengalami ya dok. Banyak yang agak sensitif kulitnya sama hand sanitizer atau bahkan sabun. Beberapa merek sabunnya itu gimana ya cara menyiasatinya? Kalau misalnya tangannya mulai perih atau gatel habis cuci tangan itu gimana ya tips-tipsnya dok? Ya, jadi hand sanitizer itu kan juga macam-macam ya. Jadi barangkali karena alergi itu sangat individualistik, artinya untuk masing-masing orang itu berbeda. Jadi mesti coba-coba ya, mana yang bikin alergi, mana yang tidak. Bahkan sekarang katanya Korea memproduksi hand sanitizer yang tidak terlalu banyak kimianya. Bahkan katanya air yang diproses menjadi ozon tertentu, ditambahkan mineral, dan sudah diuji katanya bisa mematikan virus. Oh, jadi alami Kita lihat bahan-bahannya. saja bagaimana. Wah, Ini mudah-mudahan di Korea. mudah-mudahan segera kita bisa buat produk seperti itu juga ya. Itu bagus juga untuk orang-orang yang sensitif kulitnya. Jadi menggunakan bahan-bahan organik yang lebih alami ya, yang menghindari kimia. Bagus itu bagus. Tapi tetap apapun itu usahakan teman-teman untuk selalu cuci tangan. Jangan jadi alasan untuk nggak cuci tangan ya. Kalian coba menggunakan sabun lain, coba segala macam sampai ada yang lumayan cocok gitu kan ya. Gitu. Sip. Eh, banyak orang yang pengen tahu juga dok, kenapa sih sebenarnya virus COVID-19 itu lebih cepat penularannya dibandingkan virus-virus lain? Dan apakah sebenarnya benar kalau virus ini menyebarnya lebih cepat dibandingkan virus lain? Iya, karena menyebarnya itu lewat interaksi manusia yang dekat, dan kita tahu manusia ini kan berinteraksi sangat dekat, jadi itulah yang membuat virus ini mudah sekali menular karena asalnya kan dari saluran nafas, bisa dari bersin, bisa dari batuk, dan bisa juga dari bicara. Kita kan punya istilah kan orang bicara, aduh hujan lokal. Nah itu droplet itu hujan lokal itu. Nah jadi makanya mudah sekali untuk menular karena budaya manusia yang budaya sosial kita yang interaksi dekat, bersenang gathering gitu kan. Ya, kita makhluk sosial banget ya. Iya. Jadi emang port of entry-nya virus COVID-19 dan juga virus-virus lainnya yang menginfeksi saluran pernafasan itu dari wajah utamanya yang dari mukosa membran mata, hidung, mulut. Jadi daerah sini harus kita jaga banget ya teman-teman. Makanya segala upaya yang kita lakukan, pakai masker, cuci tangan, atau bahkan menggunakan face shield segala itu untuk melindungi port of entry-nya ini. Jadi pokoknya apapun yang kalian lakukan harus hati-hati banget. Pokoknya selalu waspada gitu aja. Selalu waspada. Waspada tapi jangan panik. Waspada tapi jangan panik. Ya, jangan betul. panik. Waspada tapi jangan panik. Tetap harus tenang. Ini bukan akhir dunia. Tetap harus tetap tenang ya.
dan juga setiap kali mau keluar harus selalu sadar, peka sama apa yang kita lakukan. Yang mungkin tadinya selama ini kita secara refleks gosok mata atau main hidung segala macam gitu kan ya, sering banget tuh gigit kuku. Nah itu harus mulai diubah lagi kebiasaan-kebiasaan itu, habit-habit itu ya teman-teman. Gitu. Sip, mantap. Semua teman-teman terbantu ya dari hasil dari jawaban-jawaban ini. Dan ini halo, halo. Ya, Oh ya, oke. Masih ada ya, nggak putus-putus sedikit. Itu tadi, kemudian dok ini berlanjut dari virusnya sendiri sampai ke, balik lagi ke pengobatannya dok. Lebih tepat lagi ke vaksin. Nah ini kan kita sering dengar akhir-akhir ini isu vaksin lagi dikembangkan di berbagai negara. Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan vaksinnya sendiri. Itu kira-kira kapan kita bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dan kira-kira perlu waktu berapa lama lagi? Iya, jadi kenapa sekarang ini COVID ini menjadi hal yang serius? Karena dua hal. Pertama, obatnya belum ada. Kedua, tidak ada vaksin. Nah, oleh sebab itu, sekarang seluruh dunia, ilmuwan dan industri berlomba-lomba untuk membuat obat maupun vaksin. Mencari obat maupun membuat vaksin. Dan sudah ada 40 kandidat vaksin yang sedang diuji coba. Dan kita tunggu saja kira-kira yang mana yang paling unggul begitu ya. Tapi memang membuat vaksin ini nggak mudah. Perlu waktu, perlu proses, lama tahapan-tahapannya. Yang paling cepat menghasilkan vaksin adalah 18 bulan untuk vaksin Ebola. Sementara vaksin-vaksin penyakit lainnya itu lama semua. Bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Ya. Jadi kalau kemarin ini penyakitnya di bulan Januari ya, jadi kalau kita perkiraan saking ini seriusnya semua orang memberikan perhatian fokus untuk buat vaksin, jadi industri semua ikut, ilmuwan ikut, saintis ikut, maka paling cepat 18 bulan. Jadi dari Januari ke Januari mungkin tahun depan, tahun 2021 pertengahan baru ada. Jadi mungkin paling cepat 2021 pertengahan ya dok, kita bisa mendapatkan vaksin. Jadi sambil menunggu vaksin ya masih cukup lama ya, sebenarnya lebih dari setahun kali ya. Harus hati-hati Pak. Ya makanya sambil nunggu vaksin kita harus sabar ya dengan sekarang melakukan adaptasi kebiasaan baru. Itu ya, harus membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan baru ini karena inilah salah satu cara, satu-satunya cara karena nggak ada obat, nggak ada vaksin, virusnya baru, kita nggak tahu sifatnya seperti apa. Jadi pencegahan inilah yang kita harus kita lakukan yang kita anggap sebagai kebiasaan baru. Jadi kita mesti bertekad ini ya, jangan bosan, jangan kesel. Ini demi kepentingan kita juga. Karena yang sakit kan kita, bukan orang lain. Ya kan? Kalau dokter ya, kalau Rehan nama saya kan itu istilahnya demi raga yang lain ya, ya kan? Nah kalau masyarakat harusnya demi raga sendiri, demi jiwa sendiri, jaga jiwa sendiri. Nah inilah jadi harus memang disiplin untuk peradaban baru ini. Mungkin kita bisa sebut peradaban baru ya, atau kebiasaan baru lah. Jadi harus disiplin, kata kuncinya teman-teman ya. Bukan berarti kita sudah selesai, pandemi ini masih berlanjut, kita ulang-ulang terus-menerus, pandemi masih berlanjut sampai ada vaksin tahun depan, mungkin pertengahan. Ya itu waktu yang masih cukup lama lagi, kita harus pokoknya harus siap untuk menghadapi new normal ini, untuk menghadapi kebiasaan kehidupan baru kita. Kita tetap bisa menjalani kehidupan seperti dulu, tapi ya dengan beberapa perubahan penting ya, terutama dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga sesama orang lain sekitar kita. Gitu ya. Dan jangan lupa, dan untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu hal apa saja, bisa lihat video saya in collaboration dengan Dr. Erlina juga ya. Itu video new normal, siapkah kita. Di situ kita sudah membuat beberapa poin penting yang harus teman-teman selalu ingat saat mau masuki new normal ini. Gitu. Jadi tunggu video berikutnya ya. Iya,
Terima kasih banyak dokter untuk sesi pertama ini mengenai COVID-19. Oke. Semoga Thank you ya, Ren. teman-teman terbantu. Ya, terima kasih juga dokter. Sampai mungkin sesi berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang new normalnya sendiri. Oke, jadi teman-teman Oke. jangan lupa untuk terus update ya. Dan sampai ketemu dokter. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Dah. Dadah.